Selamat pagi Pak Sandi, perkenalkan nama saya Vanessa Agnes Tanila, saya absen 28. Dan pada kesempatan saya hari ini, saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dalam ajaran gereja dan juga kitab suci. Jadi, peristiwa yang akan saya ambil adalah peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini berawal mula pada 30 September 1965, di mana ada sekelompok orang yang menculik dan juga membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini itu menjadi titik awal perubahan besar kehidupan politik dan juga sosial di Indonesia. Setelah kejadian tersebut, situasi nasional itu menjadi sangat tegang. Pemerintah dan militer itu melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang tertuduh terlibat. Namun, tidak sedikit pula orang-orang yang sebenarnya itu tidak terlibat, tetapi mereka ikut menjadi korban karena adanya tuduhan akibat latar belakang politik dan juga latar belakang keluarga. Peristiwa ini kemudian dikenang menjadi salah satu pelanggaran HAM berat karena adanya hak dasar manusia yang tidak terpenuhi, seperti hak dasar atas kebebasan, hak atas perlindungan hukum, dan juga hak untuk hidup itu tidak terpenuhi. Jadi, jika kita melihat peristiwa ini dalam ajaran Kristiani, kita diingatkan bahwa setiap manusia itu diciptakan seturut dengan gambar Allah atau imago Dei, yang dimana citra Allah. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 ditegaskan bahwa manusia itu diciptakan seturut dengan gambar Allah. Artinya setiap pribadi memiliki nilai dan martabat luhur yang terlepas dari latar belakang mereka. Gereja juga mengajarkan bahwa martabat manusia itu tidak boleh direndahkan oleh kekerasan, kebencian, dan juga perlakuan yang tidak adil. Dalam ajaran sosial gereja, ditegaskan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi karena setiap orang itu adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Ajaran Yesus Kristus menempatkan kasih sebagai hukum yang utama. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, misalnya mengasihi diri kita sendiri, teman-teman kita, ataupun bahkan musuh kita sendiri. Hal ini bukan berarti kita harus meniadakan keadilan, tetapi kita harus menolak kebencian dan kekerasan sebagai jalan penyelesaian. Keadilan sejati itu tidak lahir dari balas dendam atau kebencian, melainkan dari penghormatan terhadap martabat manusia dan penegakan hukum yang adil. Dengan memahami bahwa setiap orang adalah citra Allah, kita dipanggil untuk membangun masyarakat yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menolak segala bentuk kekerasan. Mengenang G30 SPKI bukan untuk menumbuhkan kebencian, melainkan untuk belajar dari sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam terang iman Kristiani, kita diajak untuk menjadi pembawa damai, memperjuangkan keadilan, dan menjaga martabat setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Terima kasih.